Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Jaka Rusdianta selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 19 Kota Surakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang hadir pada acara seminar orientasi P3K pada pagi hari ini. Yang saya hormati narasumber Ibu Aulia Nurlitasari SPD. Izinkan saya membacakan susunan acara seminar pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua doa, acara yang ketiga acara inti seminar, acara yang keempat tanggapan dan pertanyaan dari mentor, acara yang kelima penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, yaitu doa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Acara yang ketiga yaitu acara inti seminar yang akan disampaikan oleh narasumber kita Ibu Aulia Nurlitasari SPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Izinkan saya pada siang hari ini memaparkan seminar hasil laporan mengenai orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta tahun 2025, khususnya di SMP Negeri 19 Surakarta angkatan pertama. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aulia Nurlitasari. Saya mengajar IPA di SMP 19 Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil judul dengan upaya meningkatkan keterampilan proses peserta didik melalui model PBL Problem Based Learning pada kelas 7H SMP Negeri 19 Surakarta. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Mengenai peran strategis PPPK, yaitu PPPK sebagai bagian dari ASN berperan penting untuk mendukung pemerintah yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik, sehingga diperlukan pembekalan awal yang terstruktur dan sistematis sesuai dasar hukum yang telah ditetapkan. Kemudian, untuk mendukung hal tersebut diperlukan suatu kegiatan berupa orientasi nilai dan etika yang bertujuan untuk mengenalkan lingkungan kerja, tugas pokok dan fungsi atau tupoksi, serta budaya organisasi kepada PPPK baru, khususnya di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Kemudian hal ini juga bertujuan untuk mendukung transformasi budaya kerja ASN melalui core values berakhlak dan branding bangga melayani bangsa. Kita mengulas bahwa ASN itu terdiri dari dua jenis, yaitu PNS atau pegawai negeri sipil, di mana merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pemerintah untuk menduduki jabatan pemerintah. Sedangkan PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dan untuk melaksanakan tugas fungsi tertentu sesuai kebutuhan instansi pemerintah. Kemudian maksud dan tujuan. Orientasi PPPK ini diharapkan mampu mewujudkan manajemen ASN berbasis sistem merit, menanamkan nilai berakhlak dan membentuk budaya kerja profesional di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Kemudian maksud tadi diringkas menjadi dua tujuan, yaitu membekali PPPK dengan pemahaman sistem merit dan nilai berakhlak
Surakarta serta membantu menyesuaikan diri dengan budaya kerja Pemkot Surakarta. Waktu dan tempat. Kegiatan orientasi terdiri dari 8 kegiatan berupa pembukaan, LMS Visualwasis, evaluasi akademik, remedial, orientasi tempat kerja, seminar, evaluasi pelatihan, serta penutupan. Untuk angkatan pertama, dimulai pada 16 Mei 2025 dan direncanakan akan berakhir sampai tanggal 20 Juni 2025. Untuk tempatnya, dilaksanakan di OPD setempat, khususnya di SMP Negeri 19 Surakarta. Kita masuk ke visi dan misi Kota Surakarta. Visi Kota Surakarta mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Visi tadi dijabarkan menjadi misi kerja berdasarkan RPJMD Kota Surakarta, yaitu 1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, 2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi adaptif berkelanjutan, 3. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata, 4. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat, 5. Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif, 6. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif, serta 7. Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama. Struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK dimulai dari yang paling atas, ada wali kota, wakil wali kota dengan koordinasi bersama DPRD, kemudian dibantu staf ahli, sekretariat daerah dan sekretariat DPRD, membawahi dinas-dinas, badan daerah, kecamatan, serta inspektorat. Kemudian untuk OPD, yaitu SMP Negeri 19 Surakarta, memiliki visi unggul dalam prestasi, berwawasan lingkungan, dan berkarakter Pancasila. Visi ini dijabarkan menjadi 11 misi yang dalam garis besarnya menunjukkan rencana kerja SMP Negeri 19 ke depannya untuk membuat pembelajaran yang efektif dan efisien, kemudian sikap peduli lingkungan, serta meningkatkan manajemen pembelajaran. Visi tadi dirangkum dalam jargon yang kita semua kenal dengan baik, SIGAP. Skill yaitu S yaitu skill, I yaitu integrity, G yaitu goals, action, serta play. Kemudian struktur organisasi di SMP Negeri 19. Yang pertama ada Kepala Sekolah yang terhormat Bapak Jaka Rusdianta, kemudian Kepala TU Bapak Marmanto, staf TU, wakil kesiswaan, kurikulum, sarpras, serta humas, dan membawahi guru mapel, wali kelas, BP atau BK, serta pelatih. Masuk ke rencana atau hasil kerja PPDK yang saya angkat, ini berkaitan dengan kondisi pembelajaran di kelas. Yang pertama, identifikasi isu. Pembelajaran IPA jarang dilaksanakan dengan metode praktikum, kemudian keterampilan proses peserta didik belum optimal, serta peserta didik kesulitan membuat laporan, mengerjakan praktikum sesuai metode ilmiah, dan keterampilan proses lainnya. Dari beberapa isu tadi, saya mengangkat isu yaitu kurangnya keterampilan proses peserta didik, khususnya di kelas Jalan 7H di SMP Negeri 19 Surakarta. Kemudian dari isu tadi, saya mengangkat gagasan atau rencana tindak lanjut berupa upaya meningkatkan keterampilan proses peserta didik melalui model PBL, Problem Based Learning, pada kelas 7H. Latar belakangnya atau uraian singkatnya yaitu IPA sebagai proses, berarti IPA sebagai sudut pola berpikir atau metode berpikir. Kemudian proses ini lebih menekankan pada metode ilmiah berupa proses identifikasi masalah, merumuskan hipotesis, menguji hipotesis, menganalisis data, serta menarik kesimpulan.
Kemudian agar peserta didik mampu melakukan serangkaian metode ilmiah tersebut diperlukan keterampilan proses sains menurut Mariana 2009. Kemudian untuk keterampilan proses sains sendiri terdiri dari kemampuan mengamati, mengklasifikasi, menyimpulkan, memprediksi, mencari hubungan, mengukur, mengkomunikasikan, merumuskan hipotesis, dan yang paling penting melakukan eksperimen. Kemudian menurut Diknas diharapkan peserta didik tidak hanya bisa memiliki pengetahuan atau konten, tapi juga mampu menguasai keterampilan proses. Rencana yang saya ambil adalah menerapkan problem based learning, yaitu model pembelajaran yang dimulai dengan penyajian suatu masalah yang kontekstual. Dalam model ini, siswa diminta berpikir kritis dan mencari solusi yang diberikan terhadap permasalahan baik secara mandiri maupun berkelompok. Kemudian, PBL ini diharapkan mampu membantu peserta didik meningkatkan penguasaan konsep akademik, juga mengembangkan keterampilan proses. Kemudian untuk perencanaan ada 2 tahap, yaitu identifikasi kebutuhan belajar berupa rendahnya keterampilan proses diamati selama proses pembelajaran, serta peserta didik belum mampu mengaplikasikan metode ilmiah dengan baik dalam konteks pembelajaran atau dalam hal ini ujian, serta aplikasinya langsung dalam kegiatan praktikum. Kemudian saya juga menyiapkan instrumen berupa modul ajar, LKPD, bahan ajar, angket, dan gambar observasi. Pelaksanaannya sendiri yaitu guru mengajarkan permasalahan nyata yang relevan dengan materi pembelajaran. Dalam hal ini disajikan gambar atau ditunjukkan langsung mengenai contoh telur yang dimasukkan ke dalam air ternyata bisa mengambang, tenggelam, atau melayang. Kemudian peserta didik dibagi dalam kelompok untuk mendiskusikan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Kemudian kegiatan ini dilanjutkan dalam format PBL, yaitu orientasi masalah, pengumpulan data, analisis dan pemecahan masalah, serta presentasi hasil dan refleksi. Dari kegiatan tadi diambil hasil atau kesimpulan hasil bahwa kegiatan orientasi PPPK di pemerintah Kota Surakarta mampu memberikan pemahaman yang baik terhadap nilai dasar P3K dan budaya kerja instansi. Kegiatan ini menjadi bekal awal yang penting bagi PPPK dalam menjalankan tugas secara profesional dan berintegritas. Kemudian untuk kegiatan inovasi berupa upaya meningkatkan keterampilan proses melalui model PBL selaras dan sejalan dengan visi pemerintah Kota Surakarta, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Sesuai juga dengan visi dari SMP Negeri 19 Kota Surakarta, yaitu menciptakan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, berkarakter, dan mampu memfasilitasi pelajar sesuai bakat dan minat. Ini adalah dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan di laboratorium. Ya, sekian dan terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi yang sudah disampaikan oleh Ibu Aulia Nurlitasari. Selanjutnya kepada Pak Jaka Rusdianta selaku mentor untuk memberikan tanggapan dan pertanyaan. Kepada Bapak Jaka dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih presentasi yang telah disampaikan Ibu Aulia Nurlitasari, cukup inovatif dan aplikatif. Model PBL terbukti mampu meningkatkan keaktifan siswa dan keterampilan proses siswa melalui kegiatan praktikum. Namun,
dari hasil yang disampaikan masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperkuat. Misalnya, perlu penekanan terhadap tahap refleksi siswa setelah menyelesaikan masalah, agar nantinya siswa ikut berpikir lebih kreatif dan juga terlibat dalam pemecahan masalah tersebut. Sebaiknya menggunakan instrumen yang lebih inovatif, lebih variatif, seperti rubrik observasi dan mungkin jurnal belajar. Sebagai saran, ini sangat baik diimplementasikan ke dalam mata pelajaran dengan kolaborasi antar siswa yang lebih terarah dan juga penggunaan media pembelajaran yang lebih interaktif untuk menambah efektivitas kegiatan. Saya juga berharap upaya dari Ibu Aulia ini menjadi suatu terobosan untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Terima kasih. Saya juga bertanya pada Ibu Aulia Nurlitasari, apakah ada kendala yang ditemui, yang dihadapi dalam setiap tahap pelaksanaan inovasi ini? Kepada Ibu Aulia Nurlitasari, silahkan menjawab pertanyaan dari Bapak Jaka. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan tanggapannya Bapak. Untuk jawabannya mengenai kendala yang dihadapi, yang pertama adalah sarana dan prasarana yang kurang memadai. Kemudian hal ini bisa diatasi dengan peserta didik yang menyiapkan alat bahannya sendiri dari rumah. Kemudian ada waktu pembelajaran yang terbatas sehingga pada model PBL ini belum bisa terlaksana maksimal dalam beberapa siklus sesuai dengan teori yang diterapkan. Kemudian peserta didik ketika dibagi dalam kelompok, ada yang aktif, ada yang kurang aktif, sehingga harapannya ini bisa menjadi pertimbangan saya dalam membelajarkan IPA di masa depan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Aulia Nurlitasari atas jawabannya. Tibalah kita di penghujung acara, Bapak Ibu. Marilah kita tutup acara seminar orientasi pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Saya selaku moderator minta maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.